Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Ziza Al-Fadil dengan nomor induk mahasiswa 200455086 dari Prodi Pendidikan Geografi, Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan mitigasi bencana abrasi pantai dengan studi kasus Pantai Padang, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, untuk memenuhi tugas akhir geokebencanaan yang diampu oleh Profesor Dedi Hermon, SPD, MD. Nah, pada saat ini saya sudah berada di Pantai Padang yang terkena dampak abrasi pantai. Bisa teman-teman lihat di belakang saya, bibir pantai sudah hampir mengenai daratan atau hampir mengenai taman yang ada di dekat pantai, yaitu Taman Muarolasa. Pada tahun 2019 telah terjadi bencana abrasi pantai yang terjadi di Pantai Padang, khususnya di Taman Muarolasa, hingga terjadi kerusakan di bagian fondasi. Namun pemerintah Kota Padang sudah melakukan perbaikan, tetapi hanya bersifat sementara. Abrasi pantai adalah proses pengikisan atau erosi secara mekanis dari batuan, tanah, atau material lainnya di pantai yang disebabkan oleh tindakan ombak laut. Abrasi pantai terjadi ketika ombak menghantam dan menggerus permukaan pantai, menyebabkan pengikisan dan perubahan bentuk pantai secara perlahan-lahan. Ombak laut membawa partikel-partikel seperti pasir, kerikil, dan bebatuan ke pantai. Dan ketika ombak tersebut pecah di pantai, energi kinetiknya dilepaskan dan menyebabkan gaya yang kuat pada material di sekitarnya. Akibatnya, material tersebut diikis dan terbawa oleh arus air laut menjauh dari pantai. Berikut ini adalah faktor terjadinya abrasi pantai. Yang pertama, ombak yang kuat dan tinggi dapat menghantam dan menggerus pantai, menyebabkan abrasi. Yang kedua, arus laut yang kuat dapat membawa partikel sedimen dan mengikis pantai saat terjadi gesekan. Yang ketiga, angin kencang dapat mendorong terbentuknya gelombang dan ombak laut yang lebih besar, meningkatkan abrasi pantai. Yang keempat, perubahan iklim seperti peningkatan tingkat air laut dan perubahan pola cuaca dapat mempengaruhi abrasi pantai. Dan yang kelima adalah pembangunan infrastruktur, eksploitasi pasir pantai, dan gangguan aliran air oleh manusia dapat menyebabkan abrasi pantai. Semua faktor di atas dapat berinteraksi dan saling memperkuat efeknya terjadi abrasi pantai. Dalam beberapa kasus, abrasi pantai dapat menjadi masalah yang serius, mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir dan infrastruktur manusia. Oleh karena itu, pentingnya untuk melakukan upaya mitigasi dan pengolahan yang tepat untuk mengurangi dampak abrasi pantai. Dampak dari abrasi pantai adalah yang pertama, abrasi pantai mengakibatkan pengikisan dan hilangnya tanah dari pantai. Hal ini dapat menyebabkan penurunan luas daratan yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia seperti pemukiman, pertanian, dan pariwisata. Yang kedua, abrasi pantai dapat merusak infrastruktur pantai seperti jalan, tanggul, bangunan, dan fasilitas wisata. Pengikisan pantai dapat membuat infrastruktur menjadi terpapar dan rentan terhadap kerusakan bahkan keruntuhan. Yang ketiga, abrasi pantai dapat menyebabkan hilangnya habitat alami di pesisir, termasuk hutan bakau, rawa, dan terumbu karang. Hilangnya habitat ini dapat mengancam keragaman hayati dan mengganggu ekosistem pesisir. Yang keempat, pengikisan pantai juga dapat mempengaruhi lereng di daerah sekitar pantai. Erosi lereng yang disebabkan oleh abrasi pantai dapat mengakibatkan longsor tanah dan merusak vegetasi serta properti di sekitar pantai. Yang kelima, abrasi pantai dapat menyebabkan perubahan bentuk pantai secara signifikan. Garis pantai dapat mundur atau mengalami pengkerutan, membentuk tebing pantai yang curam atau goa-goa yang berbahaya. Yang keenam, abrasi pantai mengancam pesisir dan daerah sekitarnya. Ancaman ini meliputi risiko banjir, intrusi air laut ke dalam daerah pantai yang lebih dalam, dan peningkatan risiko bencana alam seperti badai atau tsunami. Dampak-dampak ini memiliki konsekuensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang serius. Oleh karena itu, mitigasi dan pengelolaan yang tepat diperlukan untuk melindungi pantai.
meminimalkan dampak abrasi dan menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Langkah-langkah mitigasi bencana abrasi pantai yang dapat dilakukan adalah yang pertama, revegetasi pantai dengan menanam vegetasi yang kuat. Yang kedua, membangun struktur perlindungan seperti tanggul pantai atau pemecah gelombang. Yang ketiga, mengendalikan penggunaan lahan di daerah pantai. Yang keempat, melakukan restorasi pantai dengan memperbaiki kondisi alami pantai. Yang kelima, mengelola air dan sistem drainase di daerah pantai. Yang keenam, melakukan pemantauan terhadap kondisi pantai dan perubahan ombak dan arus laut. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya abrasi pantai dan pentingnya pencegahan. Yang kedelapan, menggalang kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk upaya mitigasi. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak bencana abrasi pantai dan melindungi pantai serta ekosistem pesisir. Dalam video ini kita telah menjelajahi pengertian abrasi pantai, penyebabnya dan dampak yang ditimbulkannya. Abrasi pantai merupakan fenomena yang dapat merusak lingkungan pesisir dan mengancam keberlanjutan manusia. Namun dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat, kita dapat melindungi pantai dan menjaga ekosistem pesisir yang berharga. Mari kita berkolaborasi untuk mengimplementasikan tindakan pencegahan, membangun struktur perlindungan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Bersama-sama kita bisa dapat melindungi pantai kita dan memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga menjadi inspirasi untuk menjaga dan melindungi pantai kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.